Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ibu bapak sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban ya Rabbi bil. Kalau 1 tambah 1 dijumlahin jadi 2. Kalau ibu cari mantu, cari yang bisa ngedoa ya Rabbi bil. Kalau 2 tambah 2 dijumlahin jadi 4. Kalau ibu punya mantu bisa doa, baliknya bawa berkat ya Rabbi bil. Buah buni, buah salak beli di kampung rambutan, punya bini rada galak, kelakuan kayak setan ya Rabbi bil. Ku warung beli sarimih, dimasaknya pakai telur, beruntung punya suami, biar kata tukang molor ya Rabbi bil. Jalan-jalan ke Cikarang, pulangnya lewat Cikesik, perempuan zaman sekarang rambut pirang, leher busik ya Rabbi bil. Udah, ntar diomelin rambut pirang. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamna bi syari'atin nabiyil kiram. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin. Sayyidina Muhammadin. Males amat. Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi amin, wa akrimna bi nuril fahmi, waftah alaina bi ma'rifatil ilmi, wa hasin akhlaqana bil hilmi, wa sahhil lana abwaba fadlik, wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, hari ini kami kumpul datang di majlis maulid
Angkat derajat keimanan kami ya Allah. Angkat derajat kemuliaan hidup kami ya Allah. Berkahkan rizki kami ya Allah. Rizki yang banyak, rizki yang halal, rizki yang tanpa harus capek dalam mencarinya ya Allah. Ya Allah, muliakan keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Ya Allah, matikan kami nanti dalam keadaan husnil khatimah, dalam keadaan mengucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa-dosa. Allah senantiasa panjangkan umurnya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah lunasi hutang-hutangnya, Allah lunasi hutang-hutangnya. Amin. Alhamdulillahi rabbil. Seneng kalau ngomongin utang lunas, seneng. Bener apa bener Bu? Utangnya banyak berarti itu. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, bil khusus Ketua DKM Mushola Istiqomah Bapak Haji Abdullah, panitia pelaksana Bapak Haji Saripudin, Bapak Ketua RT Bapak Regi, Bapak Ketua RW Bapak Jamaludin, akhina fillah yang barusan menyampaikan mau'izatul hasanahnya. Saya punya sohib, saya punya sahabat, saya punya guru, akhina fillah al-alamah al-ustad Muhammad Maksum, mata'annallah bituli hayatih, amin. Sehat panjang afiat, panjang umur, sehat afiat, amin. Insyaallah senantiasa istiqomah mengajar kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Muhayyar selaku Ketua, Bapak Haji Mustafa Ketua LPM Pondok Rajeg. Siapa lagi ini? Mata udah rada renyek. Dan seluruh jajaran dan seluruh asatid wal asatidah, hujjaj wal hujajah, para habaib yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim wal daripada Al-Fakir. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan rahmat Allah tersebut insyaallah kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kita berkumpul di dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Pasukan nampan akhirat anak hadroh ke Cimanggis lewatnya pasar, cakep. Jawab, ngapa Bu? Ulangi, lupa gua tuh. Ke Cimanggis lewatnya pasar, pasar di ujung kota Jakarta. Anak marawis tangannya kasar, biar kasar banyak yang suka. Amin apa tong? Gua puji ge. Jangan lupa komisi. Amin ya rabbal. Dan seluruh aparatur pemerintah baik sipil maupun militer yang mohon maaf sekali lagi tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu. Bil khusus Abang Da yang mengundang saya, Bapak Haji Irfan, Bapak Haji Ipang, kawan saya, saudara saya,
Kalau ketemu di gunung saya suka ditinggalin sama dia, Bu. Suka main motor-motoran sama dia mah. Alhamdulillah beliau mah orang baik. Baik-baik sama dia. Ini mana tadi? Kiai Haji. Kiai itu sebutan buat orang tua. Hal-hal yang disepuhkan, hal-hal yang ditokohkan itu dipanggilnya kiai. Di Jawa ada namanya gamelan, punya musisi, punya MH Ainun Najib, itu namanya gamelannya Kiai Kanjeng. Ada lagi sebutan kiai, kebo yang dikeramatin di daerah Jawa, kebo bule, itu juga kiai. Saya umur baru 24, 42. Kiai tua amat emang. Paling kagak, Bu, saya mah belum pantas-pantas amat punya jadi kiai, karena murid saya baru 1-2 orang. Itu pun kalau dia mau ngaku saya sebagai gurunya. Kebanyakan murid-murid saya ketika saya nggak tampil di mimbar kagak pada mau ngaku. Ustadz gua mah ustadz preman, kagak kelihatan seorang ustadz ketika dia tidak sedang berdakwah. Ibu boleh lihat nanti ketika saya selesai dakwah dari mari, ibu ketemu nanti di jalanan ketemu saya, ibu nggak akan kenal. Lagi siapa saya? Pengen banget dikenal. Dulu waktu zaman Fir'aun ngojek payung, mungkin saya ingin terkenal ketika ingin mendaftarkan diri menjadi seorang dai, daftar ke TPI bareng namanya Hariri dan juga insya Allah bareng Jaki Mirja, bareng. Alhamdulillah dia menang, saya pun alhamdulillah menang, menanggung malu. Niatan hati pengen terkenal namun Allah tidak mewujudkan. Masya Allah, ujian orang terkenal ternyata capek. Ujian orang masyhur ternyata capek. Yang namanya ustadz udah terkenal capek. Capek difitnah, capek dibully, capek disalah-salahin. Apalagi cuman RT. Kadang-kadang RT salah ngasih sembako bansos ge rame nyampe 3 bulan. Bener. Ada RT-nya di sini. Tenang teh, saya belain. Resiko jadi orang terkenal, resiko jadi seorang pemimpin ketika mendapatkan amanah yang Allah berikan, ya wayahnya ketika mendapat bulian, ketika mendapat hinaan, wayahnya kudu sabar. Ada seorang pemimpin kaya, badannya gede, tinggi 8 meter, lebar 4 meter. Kaya itu orang kagak pernah sakit seumur hidupnya. Siapa, Bu? Tuh tahu? Bu, ada seorang pemimpin kaya, jangkung tinggi, lebar 4 meter, tinggi 8 meter, kagak pernah sakit seumur hidupnya. Namanya Fir'aun. Kaya, sejahtera rakyat-rakyatnya. Kagak ada yang miskin, dibikin miskin gak ada. Tapi dia harus patuh sama dia nih, sama Fir'aun. Cuman yang jadi masalah ketika Fir'aun dikasih sakit sama Allah, dia masuk angin. Itu gobangannya segede apa ya? Gobangan buat ngerokin Fir'aun. Kira-kira kalau sekiranya Fir'aun itu sakit, zaman itu pilihannya begini, Pak. Ketika bapak dikasih pilihan oleh Allah, ibu dikasih pilihan oleh Allah, hidup zaman Fir'aun. Boy, ini ngantuk apa ya? Barangsa ucing sahiji si horeng lalai jeung lancah. Parangsa cicing ngadengekeun ngaji si horeng ngelai sabari ngaca. Euy, nyaut, Bu. Ada apa ada? Ketika ibu bapak hidup di zaman Fir'aun dikasih pilihan, bapak jadi rakyat yang sejahtera,
dikasih sejahtera sama Fir'aun kagak ada miskin-miskinnya. Dateng orang miskin yang bilang jangan ikutin Fir'aun, ikut saya aja. Orang miskin nggak punya apa-apa, namanya Nabi Musa. Kira-kira ibu sama bapak hidup di zaman itu ikut Fir'aun apa Nabi Musa? Diem bae. Nyaut lah. Ini keseringan ngedenger kereta lewat kayaknya mah ini. Jadi rada bonger. Tau bonger? Kalau bonger baru budeg separo. Tapi kalau udah bolot budeg semua-mua. Bu, Pak, ketika Bapak dikasih pilihan hidup zaman Fir'aun ditakdirkan oleh Allah, Bapak milih Fir'aun apa Nabi Musa? Kagak caya. Milih Nabi Musa, bohong. Sekarang kemarin ibu dapat pemilihan presiden, pemilihan pilkada, pemilihan pilkades, tibang dikasih duit 100.000 mingkem. Bener apa bener? Ini lagi Fir'aun ngasih kaya nggak ngasih miskin. Datang Nabi Musa orang miskin suruh bilangin jangan ikut Fir'aun. Kira-kira ikut Fir'aun apa Musa? Makanya Bu, kalau saat ini ada bapak, ada ibu hidupnya sehat, sejahtera, kaya, kagak pernah sakit, jangan-jangan bukan saya yang ngomong. Ketika ibu dikasih pilihan itu ternyata Allah tahu ibu dan bapak tidak ditakdirkan zaman Nabi Musa. Justru ibu dan bapak dimuliakan, diberikan kita kehidupan setelah daripada zamannya akhir zaman dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini pun kita di akhir masih beruntung, Pak. Kadang-kadang saya nggak di mana bapak-bapak setiap dipanggilin kagak ada yang nyaut. Pak. Biasa Bu, kalau bapak-bapak mah rada-rada pemalu. Dia mah kalau bapak-bapak mah kemaluannya rada gede emang. Jadi nggak mau nyaut. Sampai mana tuh? Masih beruntung kita di akhir zaman, hidup bukan di zaman Nabi juga Ibu. Ketika Nabi Yuna Muhammad Isra Mi'raj dulu, apakah mungkin kita bisa percaya ketika kita mendapatkan informasi tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bener apa bener? Banyak sahabat Nabi yang setelah Nabi Isra Mi'raj kembali murtad, banyak. Makanya ibu bapak beruntung lahir akhir zaman, umat Nabi akhir zaman, insya Allah masuk surga duluan, amin. Mau emang? Saya doain biar pada masuk surga sekarang. La ilaha illallah. Makanya ketika maulid dilaksanakan tahun ke tahun, udah berapa kali kita merayakan daripada memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perubahan pada diri kita di setiap harinya? Banyak bermikir Bu, Pak. Nabi mengajarkan 3 hal. 3 hal yang amat sangat luar biasa untuk di masa yang akan datang. Di dalam kitab Al-Mukhtarul Hadis dijelaskan, adibu auladakum, ajarkan kepada anak-anak kalian. Bu, dengerin Pak, ajarkan kepada anak-anak kalian. Yang pertama ada 3, bisalah sati khisolin. Yang pertama hubbi nabiyikum, ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta ke Nabi? Bu nyaut ngapa Bu? Ngantuk apa ya? Pak, cinta ke Nabi? Bapak-bapak mah udah susah ditanya dah. Kebanyakan minum Paramek kayaknya. Ngaku cinta namanya ngaku, belum tentu diakuin Bu.
Ketika kita ngaku cinta kepada kekasih kita, sedangkan kekasih kita tidak pernah merasa mengakui dia cinta kepada kita, sebab bohong mulu. Yang katanya ngaku suami istri cinta-cintaan, padahal mah lakinya bohong mulu, tahu nggak? Giliran ibu saya belain, bapak ntar belakangan. Ngakunya cinta kepada kekasih, kepada pasangan, ternyata bohong mulu. Ngakunya kagak gablek duit, ternyata di dompetnya banyak selip-selipan. Ada wapak, ada isim. Isinya jimat doang, kagak ada duitnya. La ilaha illallah. Bohong lah sama bininya. Dosa kagak tuh laki? Kagak. Lah ibu kagak nanya, bapak punya duit berapa? Lah kalau bapak punya duit berapa baru dia bohong. Tapi kalau pak ada duit, ada, dia kasih cuman separohnya, salah kagak suami? Tuh salah siapa? Kok suami lagi baik? Salah siapa? Ibu kagak nanyain bapak punya duit berapa. Ibu cuman minta, pak punya duit kagak? Bapaknya bilang punya. Lakinya ngasih cuman separohnya. Ibu kagak tahu bapaknya punya duit berapa. Kira-kira lakinya bohong apa kagak? Kagak. Gua kan laki, Bu. La ilaha illallah. Lah gua juga ngenes kalau digituin mah, Bu. Bini gua modelnya sama lagi. La ilaha illallah. Ngaku cinta suami istri, ini lagi ngaku cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlu bukti. Apa bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pak, yang pertama harus mencerminkan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibu pengen punya anak soleh solehah, ibunya kudu nyontohin yang soleh solehah. Ini mah jangan ibu-ibu pengen anaknya soleha, anaknya perawan pengen pada bager-bager, keluar rumah ibu pakai daster dobrak. Nah kadang-kadang ya Allah daster udah pada kagak pugu dumuk masih dipakein, gue mah sebel. Emang bapaknya kagak ngebeliin daster apa ya? Atau Ustaz dasternya enak banget adem. Ya adem lu pakai daster kagak pakai daleman. Kadang-kadang laki pulang, assalamualaikum mama, waalaikumsalam papa, tetek ngample sebelah. Kadang-kadang begitu tuh. Bu, tuh kan lewat iklan KAI. Di dalam kitab Ta'limul Muta'lim ada, Bu, penjelasan hal-hal yang menyebabkan hidup menjadi fakir. Tahu nggak, Bu? Hal-hal yang menyebabkan diri kita menjadi fakir. Fakir itu bukan miskin, tapi fakir itu ngerasa diri selalu merasa kekurangan. Punya motor satu kur, punya mobil satu kur, punya bini satu. Wah Pak, disautin tuh. Kayaknya besok nih. Ngerasa kurang, itu namanya fakir. Ada beberapa sebab, Bu. Orang tua kita zaman dulu pantesan banget megang ini yang namanya amanah. Makanya orang tua zaman dulu nyebutnya pamali. Bener apa bener? Orang tua zaman dulu ngebilangin anak-anaknya, Neng jangan pakai baju buat ngelap. Kan begitu? Dipakai baju masih bagus buat kesen. Kadang-kadang apa dilapin ingus dielap. Ketika ibu memakai pakaian yang tidak layak pakai, itu pun sama bisa menyebabkan kefakiran. Mak-mak lihat dari dapur, lihat di dapur, itu penggorengan pada kagak ada kupingnya masih dipakai baik. Emang berapa susahnya sih ngeredit penggorengan? Bu, bisa nggak ngeredit penggorengan baru? Ini mah penggorengan udah kagak ada kupingnya masih dipakein. Mau kadang-kadang itu sendokannya apa namanya? Tuh tahu sodet. Sodet mah begini, Bu. Ibu, sodet udah tinggal gagangnya udah pada mental, masih diakalin juga pakai sendok ditubles sama dia. Dipakai lagi tuh sodet.
ketika hal-hal yang kayak gitu masih dipakai, kitab Ta'limul Mataklim itu menjelaskan bisa menyebabkan kefakiran. Makanya kalau orang tua zaman dulu jangan suka ngejegir depan pintu, bener. Apa emang? Tuh orang kita mah kagak tahu ngalangin, kan begitu. Padahal mah kagak, ketika dia diri depan pintu punya najis, punya hadas, malaikat rahmat nggak mau nyampe masuk ke rumah kita. Ternyata itu maksudnya, Bu. Orang tua zaman dulu bilang anak muda jangan kebanyakan makan tunggir. Sebab kalau anak muda banyak makan tunggir, buat bapaknya kagak ada. Tunggir kedoyan bapaknya dimakan sama anaknya. Lagi takutnya tuh tunggiren, tahu tuh tunggiren? Tahu nggak? Jalannya ngempet be. Apa-apa ngempet. Masya Allah. Makanya ketika ibu cara mencintai, bukti mencintai Nabi merupakan mengikuti akhlak Nabi, itu sama merupakan bukti kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak juga sama. Emang perintah nutup aurat buat perempuan doang? Pak, mau kadang-kadang pede banget bapak keluar rumah pakai celana pendek, baju meleding, kagak pakai apa-apaan. Ke warung beli rokok pede banget, mending perutnya bagus udah kecelengan semar juga. Pede banget keluar ke warung pakai meleding, kagak pakai apa-apaan, pakai celana pendek, beli rokok ke warung pagi-pagi, mandi belum, apa belum, ceboknya belum. Perintah nutup aurat bukan cuman buat perempuan doang, Pak. Laki juga wajib tutup auratnya ketika dia menghadapi bukan mahramnya. Makanya celana pendek pakein buat dalemannya doang. Kadang-kadang bangga banget, mending perutnya bagus mah, mana geseng. La ilaha illallah. Perintah tutup aurat perintah Allah, perintah Nabi. Katanya kita ngaku cinta Nabi, tapi apa yang disyariatkan sama Nabi nggak pernah mau dijalanin. Hal sepel, uji dikit. Aurat perempuan dari mana sampai mana? Bu, aurat perempuan dari mana sampai mana? Semuanya kecuali muka dan tah. Bapak-bapak, auratnya dari mana sampai mana? Ya kencengan Pak, kencengan. Saya kasih duit nih. Aurat bapak-bapak dari mana sampai mana? Baina surroh warukbah, antara bujal dan lutut. Makanya kalau bapak mau keluar rumah nggak mau pakai baju di atas pusar, panjangnya di bawah lutut. Bapak ke warung dibilang apa itu? Kalau mau ke warung tuh, bener apa bener? Makanya Bu, apalagi ibu-ibu, aurat semua sekujur tubuhnya itu aurat. Pakai pakaian yang bagus-bagus buat mencerminkan kecintaan kita ke Nabi. Pakai pakaian yang syar'i di hadapan orang yang bukan mahramnya. Kalau perlu pakai niqab. Tapi ibu-ibu mah saya percaya dah, ibu-ibu mah sering banget pakai baju yang bagus-bagus, rabani, bener. Itu kalau ada Senin lain, Selasa lain, Rebo lain. Makanya ibu-ibu mah komplit bajunya dari warna ungu sampai warna hijau sampai warna bengu ada semua. Tahu warna bengu? Abu-abu monyet. Punya ibu-ibu mah semuanya. Kenapa? Karena saking ingin menjaga auratnya. Tapi hati-hati ketika punya pakaian yang mungkin menurut kita bagus, menurut kita wah. Apakah orang lain mengatakan wah? Ibu berangkat ngaji hari Senin. Emang orang pakai ngelihat ibu pakai baju bagus, ibu beli baju sampai 300 juta misal, pakai gelang cincin sampai bererot 15 kilo dipakai semuanya. Kira-kira orang wah apa enggak? Orang wah apa kagak? Bapak berangkat ke kantor pakai sepatu pantopel, pakai celana yang bermerek, naik mobil bagus, kira-kira orang wah apa kagak? Kagak. Tapi ibu coba pakai baju putih tidak berjahit, ngegoler di tengah rumah. Kira-kira orang satu kampung wah apa kagak?
Wah, baru semalam maulid, po ito cepet amat. Ada po ito. Baru semalam ya ini, ya Allah itu kan baru semalam ngomong sama saya, ngobrol sama saya. Ya Allah cepet amat dia ya. Emang kemana? Dia umroh. Udah seujon baik, main mati baik. Orang pengen lihat umroh. Bapak-bapak sama. Ketika bapak pakai pakaian mewah, ada nggak orang lain wah? Tapi ketika bapak pakai pakaian tak berjahit, warna putih, satu kampung datang rerod ke rumah bapak, takjiah, innalillahi wa inna ilaihi. Namanya kain apa? Kenapa disebut kain kapan? Karena nggak tahu makainya kapan. Kenapa disebut kain kapan? Karena kita nggak tahu makainya. Makanya itu namanya kain apa? Kain kapan. Kenapa kain kapan? Ya kapan. Giliran kita nggak tahu, giliran orang lain kita nggak tahu. Makanya ketika ngaku cinta kepada Nabi, ikutin syariat Nabi, ikutin ajaran Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngaku cinta, giliran ajak sholawatan segen. Tapi bapak-bapak mah, Masya Allah udah hampir rutin bapak-bapak mah tiap hari pengajian gak ada berhentinya bapak-bapak mah. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, ibu-ibu mah gak pernah ngaji. Tuh sombong. Ibu-ibu yang tiap hari ngaji mah bener. Bener apa bener? Tapi tanpa redok bapaknya ibu ngaji, tunggang tonggeng tahajud tiap malam tanpa redok bapaknya. Ibu main ngeloyor be ngaji, laki dimasakin belum apa belum, ibu udah ngeloyok ngaji baik, sama baik ngajinya percum. Makanya bo izin dulu apa-apa teh amalah. Laki mau berangkat ke pengajian izin ke laki ayang. Iya ayang, kata lakinya, Neng mau berangkat ngaji. Mangga ayang ngaji di mana? Di Ustazah Fatimah. Oh iya dah datang, ntar pulang bawain berkat ya ayang. Ada lakinya begitu? Ada. Berarti lakinya kagak gawe. Ya orang bininya mau ngaji, dianya masih di rumah baik. Kalau lakinya gawe mah dari pagi udah pada metu. Bener? Tuh. Izin sama laki penting, karena itu bisa menurunkan rahmat Allah. Karena bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena ibadah kita masuk surga, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan baik dari diri kita menjadi rahmat Allah. Begitu tuh insya. Makanya besok izin ibu. Ada seorang yang membuat Sayyidah Fatimahuz Zahra tercengang kagum. Ada seorang wanita luar biasa yang menjadi motivasi seorang Fatimahuz Zahra, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Namanya Sayyidatun Mudiyah. Kalau orang sini bilang Siti Mudiyah. Kalau kita mah orang Indonesia sering banget nyingkat seorangnya. Nama Ahmad dipanggil Madun, udah gitu disingkat-singkat Dun. Bener nggak? Nama Abbas dipanggil Bas. Bininya Kom. Baskom. Disingkat-singkat kita mah sering banget. Sampai kata Sayyidati kita singkat Siti. Bener? Padahal nama Sayyidati nggak bisa disingkat jadi Siti, makanya ngucapnya Sayyidah Fatimahuz Zahra, Sayyidatun Mudiyah. Nyebutnya begitu, tong. Begitu ya. Nyebutnya Sayyidatun Mudiyah, punya 3 pusaka. Yang pertama, Sayyidah Fatimah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa engkau? Aku Fatimah bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh Masya Allah, engkau datang ke rumahku yang sangat jelek ini ya Fatimah. Aku senang sekali. Bersama siapa engkau wahai Fatimah? Aku bersama putraku Sayyidina Hasan. Apa kata Sayyidah Mudiyah? Ya Fatimah, mohon maaf, engkau pulang lagi karena saat ini nggak ada orang laki di rumah. Suami saya lagi kerja. Itu Sayyidina Hasan baru umur 9 tahun, kagak bisa masuk karena taking taatnya dia kepada suami
suaminya. Akhirnya izin tuh Sayyidah Mudia ke suaminya, boleh enggak nih Sayyidina Hasan masuk? Boleh. Dulu belum ada handphone, mungkin pakai telepati. Datang lagi, Fatimah pulang, datang lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya Fatimah. Silahkan masuk Fatimah. Bersama siapa engkau? Aku bersama Sayyidina Husain. Tadi aku mendapatkan izin dari suamiku, Sayyidina Hasan boleh masuk. Tapi karena engkau ganti anak jadi Sayyidina Husain, maka aku harus izin lagi ke suamiku. Tuh Siti Mudiah. Ibu sekarang pinjol Kang Paket main masuk baik rumahnya. Baru Allahu Akbar, Paket. Boro-boro mau sholat bener. Kadang-kadang main terima baik, padahal mah itu kagak ada lakinya di rumah. Bener apa bener? Bener apa bener? Tapi di sini mah insya Allah enggak, solehah semua. Amin. Solehah semua, amin. Ciri-ciri perempuan solehah pakai kerudungannya lempeng. Enggak usah pakai dibenerin. Baru belajar solehah romannya. Di sini mah di sono bu, yang perempuan rada begitu mah di sono. Orang Cilangkap. Cuman pindahan orang sini sama baik. Izin sama suaminya Sayyidah Mudiah. Kemudian diberikan izin Sayyidina Husain. Masuk Siti Fatimah ke rumahnya Sayyidah Mudiah. Dia bengong bu, takjub. Apa takjubnya? Aku melihat 3 pusaka, kata Siti Fatimah. Di dalam rumah Siti Mudiah ada 3 pusaka yang nempel di tembok rumahnya. Yang pertama ada lap, sapu tangan bersih. Siti Fatimah nanya, wahai Mudiah, apa fungsinya lap itu? Ketika suamiku pulang kerja, dia ketok pintu ngucap salam, aku bukakan pintu, maka aku lap keringetnya dengan lap tersebut. Kemudian setelah dilap dengan lap tersebut, aku hirup. Kira-kira ibu besok lakinya pulang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayah sini lap, jangan kanebo, makan nebo. Kasih lap yang bagusan dikit buat nyusut keringet laki pakai anduk. Ayangku baru pulang, Hajar Aswadku, masya Allah baru pulang, cium keringet lakinya. Mau? Pak tuh dengerin tuh, ngajinya belum lempeng berarti. Tapi besok kalau ada yang bapak pulang kerja ngadepin bapak luar biasa, berarti hikmah maulid dibawa pulang. Insya paling kagak kalau kagak mau nyusut lap lakinya, nggak mau nyium bekas keringetnya, paling kagak ibu cium tangan, jangan dijidat. Ini laki pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ayah jedod ke jidat. Cium tangan mabuk nih, laki cium ininya pakai mulut. Ini tanda kemuliaan kita mengagungkan daripada dia sebagai suaminya. Tapi ibu sambil cium ininya juga bu. Setelah cium ini, cium juga telapak tangannya. Buat apa? Buat ibu menghargai daripada dia banting tulang peras keringet selama sepanjang hari. Ibu merasakan daripada keringet suami ibu. Besok ibu pulang kerja, lakinya pulang kerja, ibu cium tangan begitu, siap? Waalaikumsalam ayah, gitu, siap ya? Besok Pak dipraktekin, kalau kagak dipraktekin laporin ke Ustadz Masum. Insya ya Allah, laki kerja peras keringat banting tulang. Kerja apaan itu ya? Sampai meresain keringat, sampai bantingin tulang. Masya Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai dituker puter lain sebagainya kaki, tapi di rumah kagak dihargain. Pantes aja banyak laki-laki yang gak betah di rumah. Pantes banyak laki-laki yang benci banget kalau lagi di rumah, karena bininya bari tiktokan baik, lakinya pulang tiktokan baik, gara-gara sebotol dia jalan. Hobi anak muda, yang penting bu, bocah apal bu. Siapa yang ngajarin ini bocah? Balikin.
Qul ya azim. Terusin. Woi. Lu botol minuman apal, Qul ya azim kagak apal. La ilaha illallah. Bu, tuh kan ngeri ya. Gara-gara sebotol minuman, Masya Allah ibu, bahaya tuh. Makanya ajarin akhlak Nabi ke anak-anak kita, biar semuanya sama rata bu, biar dapat kebagian berkahnya Nabi. Rada galak dikit sama bocah kagak ngapa-ngapa, namanya ke bocah, tapi jangan galak amat sampai ditendang, sampai dijewet, jangan. Ya, nasehatin yang baik-baik. Makanya ibu praktekin dulu akhlak Nabi yang baik, insya Allah anaknya ngikut, insya tuh, amin ya robbal. Yang kedua, Nabi mengajarkan adibu auladakum bisalasati khisolin. Yang kedua adalah wahubbi ahlu baitin Nabi. Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai ahlul baitnya Nabi. Siapa ahlul baitnya Nabi? Yang pertama dikatakan di beberapa kitab tafsir, ahlul baitnya Nabi adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah akhlak Nabi sudah kita laksanakan, belum cukup, tapi harus ada ilmunya Nabi yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita. Jangan benci sama ulama, jangan ikut-ikutan benci sama siapa tuh ya. Katanya kita malah lagi diajarin benci sama habaib, jangan. Urusan nasab, urusan mereka yang pada ngerti. Kita memikirin nasib. Bu, Pak, jangan suka posting ulang tuh. Kalau bapak posting ulang kagak tahu ilmunya, kemudian bapak dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dadakan, maka sudah dipastikan bapak mati dalam keadaan membenci sesama muslim. Ketika orang mati sudah membenci sesama muslim, maka sudah dipastikan matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Makanya gak usah ikut-ikutan urusan nasab yang pada ngerti aja. Ketakutnya itu habaib zuriyah Nabi, bener cucu Nabi, ntar di hadapan Nabi di akhirat kita dimintai pertanggungjawaban. Kalau seandainya dia bohong, biar dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mah nggak usah ikut-ikutan, lempeng aja. Ada ulama yang ngajarin ngaji, kita ikut. Ada guru TPA yang ngajarin anak kita, kita kasih ajarin tuh buat bocah. Bocah, alif lam mim belum. Ulangi. Alif patah a, alif kasroh i, alif domah u, a i u. Ulangi. Ibu jangan nyaut, ini mau bocah. Alif patah a, alif kasroh, alif domah, a i. Aunya doang atuh, ulangi. Pak, ini lihat bocahnya nih ya. Ini anak siapa nih? Bapaknya yang mana? Ntar bapaknya juga dites di rumah sama emaknya. Ulangi. Ini ngaji ini biar pada jadi anak soleh, amin. Sebab bu ini bu, doanya diijabah bu. Lah jangan galak sama bocah-bocah kayak gini. Ini sekalinya aminnya dia, kita doa amin, diijabah beneran. Kemarin anak saya umur-umur segini bu, saya ngedoa, saya mau berangkat. Neng, ya abi, doain abi ya mau berangkat. Ya Neng doain biar abi selamat sehat afiat. Doain abi biar pulang bawa duit banyak. Iya abi didoain insyaallah abi pulang bawa duit banyak. Saya berangkat naik motor, pulang bener bawa duit banyak bu. Motornya kagak. Lah emang jual motor kayak jual cabe. Lah yang penting mah kejual, pulang bawa duit banyak. Urusan gade motor, urusan jual motor itu mah gimana entar be, paling bini gernyem bae. Yang penting doa anak kita diijabah. Makanya nih, bocah dengerin. Alif patah, alif kasroh, alif domah, a i u, a ba jabar ba kasroh, bi. Bocah kagak biasa ngeja kali ya.
Ya Allah, kalau zaman dulu kan Bu ya, kita mah ya alif diuget-uget, tak digerembang rembetuk, gegetuk, kan begitu ya? Bener nggak? Bajabar pak jabar pak lam domah lu, bapak lu, kan begitu. Jo patah jo ain kasroh tain inun patah tainan jo inan. Tuh kita mah diajarin begitu. Kalau bocah zaman sekarang mah kagak. A, ba, ta, sa, ja. Terusin. Pada bengong bae. Kalau singkatan ML apa? Kagak di mana bocah ya sama bae. Singkatan FF. Ibu tahu itu? Nggak tahu? Sian deh lo. Kalau COC tahu? Nah, nggak tahu ya. Masa Allah Bu, dampingin dah anak-anak kita Bu biar pada tahu ngaji, ya, biar tahu guru. Ibu kalau nitipin anak ke guru ngaji jangan suka pakai hitung-hitungan. Kadang-kadang, Neng, iya Bu, nanti bilangin bundanya ya. Iya apa Bu? Nanti bilangin bayaran naik 5.000. Oh iya. Pulang anaknya, mama, tadi kata bu guru ngaji, bayaran naik 5.000. 5.000? Gede amat sampai 5.000. Kata emaknya nih, lu mendingan daripada naik mulu ngaji, bayaran naik mulu, mending lu pindah pengajian. Ada yang begitu di sini? Tajong sekalian beneran. La ilaha illallah. Tibang guru minta naikin goceng, kuota ge moal kebeli goceng Bu. Ini roman-romanannya sama guru medit merecet koneng buntut kasiran. Pelitnya nauzubillah setan, nauzubillahimin. Lihat Bu, perhatiin guru-gurunya. Guru-guru anak kita perhatiin Bu. Kalau gurunya ngaji guru ngajinya laki, perhatiin Bu. Lihat pecinya udah pada cetian apa belum? Kadang-kadang guru ngaji peci lecek banget. Udah pada cetian masih dipakein, bener apa bener? Tuh masa ibu kagak tega ngelihatnya guru ngaji sampai pada demek begitu. Itu Pak Ustadz bajunya demek amat. Iya dia mah jarang dibeliin baju sama bininya. Lah orang kagak punya bini dia mah. Tuh makanya banyak perhatian dari orang buat anak-anak kita juga. Mengajarkan anak-anak kita untuk cinta ke Nabi butuh guru Bu. Butuh guru. Dulu zaman Firaun dulu, ketika saya mondok, ketika saya pesantren hampir 6 tahun ditambah 2 tahun hampir 8 tahun. Kerjaan saya setiap subuh itu cuma nimbain bak kiai doang. Padahal santri yang lain ada pengajian tafsir Jalalain. Saya setiap subuh ditugasin sama kiai, saya cuma isiin bak gua, kata kiai. Saya mah manut baik sebagai murid, ngisi aja terus. Setiap subuh ngisi terus. Alhamdulillah Allah punya kuasa, punya maksud, punya mau. Lulus mondok pesantren tafsir Jalalain, alhamdulillah. Kagak bisa. Lah orang kagak belajar. Lah kagak bisa. Tapi apa? Hikmahnya ilmu yang lain bisa didapatkan, alhamdulillah. Makanya Pak, jangan suka nanya macem-macem ke ustadz yang cuman sekedarnya. Enggak semua orang menguasai ilmunya Nabi Muhammad SAW. Enggak semuanya orang, para asatid, para kiai menguasai ilmunya Allah. Ini mah apa baik ditanyain, galah khodam ditanyain. Padahal 5 guru abatasa. Pak Ustadz, hodam saya ada nggak? Hodam. Apa baik kita tanyain? Tanya yang manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jangan gala rupa baik ditanyain sama ustadz kita. Karena nggak semuanya Pak bisa menguasai ilmunya Allah. Bapak tahu ada Al-Quran mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Bu, gue capek nih Bu, nyaut gencengan dikit apa? Subhanaka
ghufranaka fakina azabannar. Begitu. Allah ciptakan semuanya, langit, bumi dan semua seluruh isinya, tidak ada satupun yang sia-sia, nggak ada yang nggak bermanfaat yang Allah ciptakan. Semuanya punya manfaat, semuanya punya maksud, semuanya punya kebisaan masing-masing. Ada satu kiai bisa ilmu nahu sorob doang, ada satu kiai, satu ustadz ceramah doang, ada ustadz kiai kiroat doang, ada juga kiai dan ustadz cuman mandiin mayat doang. Ada begitu Bu. Ibu tahu manfaatnya tongo, tahu tongo? Tongo tahu tongo? Tongo. Ibu nggak tahu tongo. Bapak dah yang tahu tongo mah. Pak tahu tongo? Asal muasal tongo dari remeki, tahu remeki? Bu. Pak tahu tongo? Allah ciptain tongo, manfaatnya apaan? Tahu tongo kagak? Tetap yang nempel di keleper. Tuh kalau nempel, masya Allah panasnya luar biasa. Nyongkelnya pakai pentul korek doang bisanya. Apa manfaat? Apaan Bu? Tongo di sini mah orang Pondok Raju segala tengu. Tongo. Iya itu tahu itu. Sering nempel di ketek ya. La ilaha illallah. Kalau dulu main di gawiran pinggiran kandang ayam pasti nempel tuh tongo. Nah sekarang pertanyaannya, apa manfaatnya tongo? Kan nyelekit doang tuh tongo. Nggak usah yang kecil-kecil dah, terlalu susah dipikirin. Ibu tahu manfaatnya babi? Pak, babi diciptain manfaatnya apaan? Bapak tahu kan babi Pak? Tahu ya? Babi hidungnya pesek, leher kagak punya tuh babi. Kalau jalan lempeng aja dia mah. Yang lain belok dia melempeng be. Makanya kalau ada orang lewat di depan orang ngumpul dia lempeng bae, nanya kagak apa kagak, berarti anak. Bukan gue yang ngomong. Makanya Bu, manfaat babi itu sebagai bentuk ujian buat hamba-hambanya Allah. Apa? Karena Allah biar manusia tahu hal yang haram, najis, yang tidak bisa dimakan oleh umat Islam itu namanya babi. Babi bentuknya kayak gimana? Diciptainlah sama Allah. Nih babi kayak gini. Udah tahu itu haram, udah tahu itu najis, jangan pakai dimakan, apalagi buat kosmet. Kalau ibu-ibu kosmet, Ibu tahu kolagen? Yang perawan-perawan, yang perempuan-perempuan yang pada 20 tahunan ke atas, tahu kolagen? Itu 99% dari minyak babi. Ibu pakai kolagen berarti ada darah daging babi di dalam darah daging ibu. Makanya ketika ibu pakai skincare, lihat tuh ada bahasa Inggris, ada tercipta dari pork namanya, ada juga dari pig. Itu namanya bahasa Inggris, kan kagak ngerti kita mah, bener. Makanya ketika milih skincare, milih yang bagus-bagus, tanya sama yang ngerti, jangan apa baik. Lagian kita mah udah bedak pipa be, ngapa deh? Bedak pipa. Pakainya sekilo, girang kena angin ngebul. La ilaha illallah. Gala pakai skincare, pakai blush on, depan di blow, belakang di on, blow on. Apa baik kita mah segala pengen dirupain. Laki yang puyeng nyariin buat beli gitu-gituannya. Laki uman ngojek, penghasilan sehari 15.000 buat skincare, masak, bayar listrik, bayar kontrakan, bocah bayaran sekolah. Puyeng, laki pantesan pada pingsan. Tuh ibu. Yang ketiga, apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni bagaimana cara kita mengajarkan anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran. Ibu kasih pertanyaan, ibu kasih pelajaran buat anak-anak kita, bapak kasih pelajaran buat anak-anak kita untuk bisa baca Quran. Ketika dia bisa baca Quran, otomatis dia bisa azan nantinya. Ketika dia sudah bisa azan, pasti dia bakalan itu ikut di musolah mulu.
ketika ikut di musola mulu, anak-anak muda kumpulnya di musola, insya suaranya pada bagus, alhamdulillah. Kayak tadi tuh Kori tuh, pengen gak punya anak suaranya bagus kayak Kori tadi tuh. Ya Allah, merdu kedengerannya. Sebab Allah berikan seni, kemampuan seni emang untuk dinikmati keindahannya. Makanya baca Quran kalau bisa baca dengan seni, baca Al-Quran harus tahu ilmu-ilmunya, dipelajari magom-magomnya, ada bayati, ada nahawan, ada jiharka, ada yang namanya bastanjar, ada sikah, ada ros, ada bastanjar. Tuh lagu-lagunya qiraatil Qur. Biar anak-anak kita nih pada bisa bu, insya. Paling kagak dia ajan jago. Ajan, udah pada bisa ajan? Udah. Ya, kalau emak ngebilangin, Pak, nih kalau emak ngebilangin yang bagus-bagus dengerin ya. Neng, kalau kata emak ngaji. Emak capek 9 bulan mengandung. Digendol sampai capek-capek emak tuh. Tidur ge udah serba salah. Miring salah, celentang salah, tengkurap takut pecah. Ngegendong-gendong situ. Makanya kalau emak ngomelin bukan benci tapi sayang. Kalau kata emak, tong berangkat ngaji, ngaji. Tong berangkat ke TPA, berangkat ke TP. Tong berangkat ke musola, ada maulid, harus berangkat ke musola. Alhamdulillah. Doain bu jadi penghafal Quran, jadi penghafal hadis, jadi penghafal daripada kaul-kaul ulama kita. Amin ya robbal alamin. Mungkin 3 yang saya sampaikan, adapun dalam kekurangannya itu datang dari diri saya. Dan kalaupun seandainya ada yang datang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bapak, mohon perhatian sedikit. Insya Allah ini nanti akan tayang di YouTube. Tahu YouTube? Ada ya, nama YouTube-nya Hudan TV. Ntar tayangnya kiamat kurang seminggu. Insya Allah tayang bu ini ya. Saya punya tim, saya punya kreatif. Ada tayang di YouTube channel Hudan TV. Insya Allah akan tayang sebentar lagi. Amin ya robbal. Ibu silakan di sebrekep. Apa namanya? Dia apa namanya? Sobreker. Ibu di sekrebet, ya itu dah. Pak jangan lupa dipencet-pencet ya Pak antar HP-nya. Kalau nggak bisa juga berarti Bapak kagak punya kuota. Jangan-jangan kagak punya HP lagi. Ya, nanti tolong insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat dakwah buat semuanya bu ya. Insya. Mohon maaf lahir batin kalau banyak salah, ini kekurangan saya. Kalau datang yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, karena sudah malam, insya Allah jadi ilmu manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.